Nah, dia katanya lagi tengah membutuhkan duit karena banyak biaya nih, termasuk makanan anaknya, popok anaknya, dan sebagainya. Rhoma Irama bersyukur Ridho Roma ditangkap polisi gara-gara narkoba loh. Hai viewers, kembali lagi di reactionjpnn.com. ada cerita di balik berita spesial. Hari ini gue sama Fatan, kemarin kan udah sama Aristo, sekarang ganti lagi ke Fatan. Seperti biasa ya, reaction akan membacakan berapa berita? 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. Iya, dan spesialnya lagi kita akan bagi-bagi hadiah yang kemarin aku challenge ya. Sempat diumumkan kemarin ada beberapa pertanyaan yang sudah menjawab, yang sudah beruntung, sudah dipilih, nanti akan saya umumkan di edisi kali ini. 5 berita diantaranya di reactionjpnn.com kali ini ada salah satunya berita tentang Soal Aldi Taher yang butuh uang, BU. dan ada juga soal Abu Janda. Abu Janda, rame banget itu ya dari kemarin si Abu Janda. Oke deh, selengkapnya ini dia reactionjpnn.com. Ada cerita di balik berita. Berita terpopuler kelima datang dari Aldi Taher. Rame banget ya. Kemarin habis ngaku Ustadz. Benar. Terus komentarin apa? Deddy Videonya Deddy Corbuzier. Nah, di berita kali ini Aldi Taher dia mengaku butuh uang. Ternyata bukan cuma kita yang butuh uang ya. Semua kayaknya. Semuanya. Tapi dia ngumbarnya di media sosialnya tuh. Dia bilang kepada siapapun, produser atau televisi, dia meminta program lah supaya bisa dipekerjakan, mau jadi sinetron. Jadi mintanya langsung headshot ke para produser, sutradara atau owner televisi swasta ya. Biar dipekerjakan, kan dia emang biasanya presenter, juga ada acting film sinetron gitu. Nah, dia katanya lagi tengah membutuhkan duit karena banyak biaya nih, termasuk makanan anaknya, popok anaknya, dan sebagainya. Oke. Dia juga mengaku bahwa sebenarnya sih dia udah punya program, tapi itu pada saat Lebaran nanti dia akan dia mengklaim sih. Mengklaim punya program. Sudah punya slot untuk mengisi di bulan Ramadan nanti. Jadi karena dia berdakwah seperti Ustadz, karena emang si Aldi Taher ini mendeklarasikan dirinya sebagai Ustadz ya. Kemudian juga pernah nyindir videonya si Deddy Corbuzier juga. Kalau ini tuh yang sama salah satu bintang tamunya. Ini tuh harus di-cut nih karena ini menyebar kemaksiatan seperti itu. Nah tuh gemes gitu loh ya. Pemirsa di rumah, viewers jpnn.com kan gemes ya sama berita ini tuh. Jadi tuh ya seperti biasa jpnn.com diserbu oleh para netizen. Dibacain nggak nih? Bacain coba komentar ini. Ada nih dari Mang Indo Edison. Tetap ikhtiar ya Aldi, semoga yang maha pemurah melimpahkan rezeki yang halal buat dirimu dan keluarga kamu. Amin. Lalu ada juga nih komentar netizen selanjutnya di aplikasi jpnn.com. Dia bilang kebiasaan hidup mewah, glamor, tidak berkeinginan menabung, ya begini jadinya. Kalau sudah nggak ada pekerjaan, ngemis-ngemis, kalah kuli bangunan, walau berpenghasilan rendah tapi langgeng. Karena sebenarnya masalah ini tuh nggak cuman ini ya, banyak dialami oleh banyak orang ya. Jadi sekali duitnya banyak, udah tuh foya-foya. Tapi dia nggak tahu nih savingnya kemana, 1, 2, 3, atau saham kayak emas kayak atau usaha gitu. Kalau kamu nabungnya? Ini namanya orang usaha kan, ini gue lagi nggak punya kerja, gue pengen kerjaan, gue pakai medsos sebagai alat gue mengampanyekan diri kan sah-sah aja sih. Iya juga sih, biar lebih kondang. Kan medsos itu salah satu alat untuk mengampanyekan diri. Mempromosikan diri. Menjual diri kemampuannya untuk bisa mendapatkan pundi-pundi proyek lain. Benar. Bukankah begitu Bang Aldi? Nah, berita keempat yang terpopuler di JPNN pada pekan ini datang dari peristiwa meninggalnya Ustadz Maher atau Sony Eranata. Jadi Ustadz Maher itu meninggal di dalam rutan Bareskrim. Lagi menjalani ini ya, tahanan ya? Benar, dia lagi menjalani pemeriksaan, dia meninggal pada Senin. Tanggal 8. Iya, dan kemudian dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Kuasa hukum Ustadz Maher ini, Juju, mengatakan bahwa
pihaknya sebenarnya sudah bermohon kepada kepolisian agar Ustaz Maher ini dibantarkan atau dirawat di rumah sakit Umi, tapi pada saat itu polisi tidak merespon. Maksudnya mungkin maksud polisi boleh dirawat tapi di RS Polri begitu. Jadi emang yang rumah sakit pegangannya Polri ya, soalnya kan dia lagi masa tahanan, proses hukumnya sedang berjalan. Itu kalau nggak salah kasusnya ujaran kebencian ya kepada Habib Lutfi. Tapi selain ujaran kebencian ada yang ujaran kebencian dan berbau sara gitu. Jadi dalam kasus ini Komnas HAM juga salah satu pihak yang menanyakan mengapa Ustaz Maher ini meninggal di penjara, kenapa tidak dirawat di rumah sakit, dan pihak Mabes Polri sendiri sudah mengatakan bahwa Ustaz Maher ini sudah kami minta untuk dirawat di rumah sakit, tetapi yang bersangkutan tidak mau. Tapi kan katanya emang Polri emang menyembunyikan penyebab meninggalnya Ustadz Maher ya, karena untuk menjaga privasi keluarganya gitu. Ya sekarang bertanya-tanya juga sih, ya kan namanya ini kasus sudah menjadi perhatian banyak pihak ya. Dan banyak pihak juga yang bertanya-tanya ini penyebab meninggalnya Ustadz Maher kenapa gitu, padahal usianya masih 28 tahun ya Ustadz Maher. Karena kan dalam catatan Komnas HAM sendiri banyak tahanan-tahanan yang di bawah kontrol polisi itu melakukan penyiksaan terhadap tahanan, makanya terhadap Ustadz Maher ini walaupun tidak terlihat tanda-tanda kekerasan, tetapi kan bisa saja ada kecurigaan, jadi kecurigaan dari Komnas HAM. Ingin ditelisik oleh Komnas HAM. Ya terlepas apapun polemik yang ada sekarang ini terkait Ustadz Maher, kita mendoakan lah ya, semoga almarhum husnul khotimah diterima lah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan ini juga banyak komentar dari para netizen di cpnn.com. Kebanyakan sih mereka mendoakan ya agar Ustadz Maher mendapatkan sisi terbaik di sisi Tuhan. Salah satunya yakni dari Syaiful Akhyar. Semoga sakitnya akan menjadi penggugur dosa. Mungkin ini yang terbaik menurut Allah. Kita nggak pernah tahu sisi baik dan buruknya seseorang, karena kita cuma hamba Allah, tidak berhak memvonis seseorang. Semoga husnul khotimah Ustadz. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Syaiful Akhyar. Ini juga ada komentar atas nama host Rianza di aplikasi jpnn.com. Dia bilang jangan melihat satu kesalahan lalu menilai orang itu jauh lebih jelek, tetapi nggak ada yang tahu kebaikannya itu lebih banyak daripada keburukannya. Semoga almarhum husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Amin. Jadi memang sesuai dengan arahan dari Ustadz siapa namanya Yusuf Mansur kan, Ustadz Maher kan dimakamkan di Pondok Pesantren Asuhan Ustadz Yusuf Mansur. Kalau terlepas apapun itu permasalahannya yang dihadapi almarhum sebelum meninggal, kita emang sebagai umat muslim harus wajib membicarakan hal-hal baik tentang almarhum seperti itu. Berita terpopuler ketiga di jpnn.com minggu ini adalah kabar tentang artis yang terjerat narkoba lagi, yaitu putranya seorang raja dangdut Rhoma Irama bernama Ridho Rhoma kembali terjerat kasus narkoba. Dulu kan sudah pernah ditangkap polisi tuh di tahun 2017-an. Narkoba juga. Sekarang ditangkap lagi pada 4 Februari 2021 kemarin. Ada tobat-tobatnya. Aduh. Nah, tapi dari sini tuh bukannya bapaknya itu malah bersyukur. Kenapa anaknya ditangkap, dia malah bersyukur. Karena kalau misalkan dia ditangkapnya masih besok-besok lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, atau 1 tahun lagi, bisa-bisa si Ridho Rhoma ini sudah overdosis. Gitu. Iya juga ya Rhoma Irama, karena baca judulnya tuh Rhoma Irama bersyukur Ridho Rhoma ditangkap polisi gara-gara narkoba loh. Nah ini bukan bener juga ya, karena ya kalau misalkan udah terlanjur overdosis malah lebih menyakitkan kan. Dan Rhoma ini ditangkap di sebuah apartemen di Bilangan Jakarta Selatan. Terus Rhoma Irama juga mengharapkan bahwa ya polisi jangan melakukan
tindakan hukum lebih lanjut lah, maksudnya jangan diproses hingga masuk ke penjara, tapi cukup direhabilitasi saja. Iya, pengennya bapaknya anak saya direhabilitasi saja, karena kalau di penjara nanti berdampak buruk kepada anaknya. Begitu. Tapi atas tertangkapnya ini Ridho Roma ini mungkin gagal untuk menikah. Iya. Emang ada Dia rencana gagal menikah ya? gara-gara kasus ini. Oh, terus dia pelariannya ke narkoba gitu. Enggak gara-gara dia ditangkap. Jadi dia gagal menikah. Oh gitu, beda. Aku pikir karena dia frustasi gagal menikah. maafkan. Oh jadi iya benar-benar. Harusnya dia udah punya rencana buat menikah dalam waktu dekat. Oh tapi gitu. gara-gara peristiwa ini ya Harus menunda pernikahan ya, sayang sekali. Tapi ya ditangkap mulu ya 2 kali. 2 kali, belum kapok. Tapi pembelaan si Rhoma Irama ini mendapat apresiasi dari netizen karena hidup bapaknya karena membela mati-matian anaknya ini ya. Ada dari Ria Sukmani bilang, buat Bang Haji Roma, support terus anaknya agar bisa kembali ke jalan yang benar. Doakan terus dalam sholat agar mata hatinya dibukakan jalan yang lurus. Terima kasih Mbak Ria. Iya sih, kan doa orang tua itu biasanya diijabah. Lanjut. Terus ada juga dari Robin di aplikasi jpnn.com. Dia bilang pecandu narkoba ditangkap kalau nggak punya duit di penjara, tapi kalau punya duit direhabilitasi. Hahaha. Iya juga. Gimana tuh? Jadi gimana kalau nggak punya duit di penjara, kalau punya duit direhabilitasi. Oh, jadi kalau emang rehabilitasi itu emang butuh dana dari keluarga untuk bisa support mendapatkan rehab gitu ya? Itu sih, tapi apa gimana tergantung asesmen dari BNN. Ini pelaku pengguna narkoba, dia harus dipenjara apa di rehab. Biasa melihat dia berdasarkan dia bandar atau pemakai sih. Udah seberapa jauh sih makainya. Ya, pokoknya asesmennya seperti itulah. Tapi kebanyakan kalau misalkan dia emang benar-benar pemakai dan pecandu ya, itu hasilnya biasanya direhab ya. Kalau emang dia tidak mengedar atau apa gitu. Tapi banyak juga ada beberapa yang tidak lolos asesmen. Nggak lolos asesmen, padahal sebagai pemakai di penjara juga. Oh, oke. Itu kebijakan Pak Polisi saja. Tapi ya namanya juga dia udah berulang kali melakukan kejahatan yang sama. Ya polisi harusnya melakukan tindakan lebih tegas. Ya, dan lebih dalam ya, ini di belakangnya ada siapa gitu. Bukan kepada personalnya, ya. Karena kan dia mengulangi lagi kesalahannya di penjara, diulangin lagi, melakukan kesalahan yang sama. Harusnya ada perbedaan perlakuan untuk mengusut kasus hukumnya. Takutnya di belakangnya dia ada bandar yang besar-besar gitu ya nggak sih? Aku nggak berani gitu. Oke deh. Dan yang kedua adalah berita entertainment ini, Fatan. Datang dari keluarga Sule alias Enti Sutesna. Jadi kan mantan istrinya Sule, si Lina Jubaidah kan sudah meninggal. Kemudian meninggalkan seorang anak bernama Bintang. Anaknya dengan suami yang lain yang sebelumnya dengan Teddy. Nah, Teddy ini menggugat pihak anak-anaknya Sule dan Lina, si Rizky Febian, siapa namanya, Putri Delina dan dua adiknya itu untuk memberikan sejumlah hartanya untuk adik tirinya. Karena kan sini Rizky Febian itu bilang kalau ya mau nggak mau saya sebagai seorang anak pertama harus bertanggung jawab atas adik saya yang paling terakhir yang masih bayi, karena kan mamahnya sudah meninggal dunia dan adiknya masih beberapa bulan gitu. Kemudian adiknya diasuh oleh ayah tirinya si Teddy ini. Nah, katanya si Teddy sudah menyerahkan daftar barang-barang yang harus dipenuhi Rizky Febian dan Putri Delina untuk adiknya si Bintang ini, untuk keberlangsungan pendidikan, hidupnya si adiknya, dan termasuk si makanan dan termasuk si ayah tirinya si Teddy. Wah, enak. Plus bapaknya gitu. Plus bapaknya, jadi ngasuh anaknya plus bapaknya ini juga dibiayain.
kan masih ini ya, belum menikah lagi sih si Teddy itu. Jadi dia kayak emang fokus merawat anaknya dengan Lina Zubaidah gitu. Tapi kan awalnya kan sempet ribut tuh ya si Teddy sama Rizky Febian, sampai mau dibawa-bawa ke pengadilan ke ranah hukum. Cuman akhirnya mereka memutuskan ini bakal menyelesaikan hal ini secara kekeluargaan, tidak akan melibatkan pihak hukum. Dan netizen seperti biasa punya opininya sendiri. Netizen maha benar. Maha benar. Kita bacakan ya. Nih, ada dari Agung Fahenda Putra. Dari sini kita bisa melihat bagaimana betul sifat buruk si Teddy. Aneh ya, yang punya anak sama si Lina ya dia, tapi kenapa malah minta pertanggungjawaban pada anak-anaknya si Lina? Udah ibunya direbut, sekarang masih punya muka untuk minta biaya untuk anaknya pada anak-anak Kang Sule. Dasar manusia tamak dan rakus. Jadi kalau menurut kamu gimana, Fatan, sebagai seorang laki-laki terus gitu meminta kayak istilah nafkah ya gitu, bisa disebut nafkah nggak sih, atau jaminan hidup kepada almarhum istrinya? Ya agak susah juga ya. Siapa tahu kan mereka punya latar belakang, punya perjanjian. Oh iya, bisa jadi yang kita nggak tahu ya. Tapi kalau saya sebagai ayah dari anak-anak itu, kamu sebagai Teddy deh gitu. Ya kayaknya nggak usah libatin orang lain lah ya. Iya. Gue ngerasa gue hot daddy atau sugar daddy. Asik. Gue masih kuat kerja, gue jalan sama anak gue itu juga masih oke. Nafkahi mah ya. Iya, jadi lebih ke gengsi gitu ya nggak sih kalau misalkan harus melibatkan keluarga almarhum istrinya. Kan itu kan udah, ya gimana ya? Udah keluarga yang berbeda, benar nggak? Iya. Tapi kalau gue ngeliat lo nih ya, kayaknya kan gue cowok ya, kali gue minta orang lain gitu loh. Walaupun terlepas itu emang keluarga si istrinya itu kaya raya, cuman ya gimana sih lo cowok gitu. Tapi kita nggak boleh menghakimi. Ya siapa tahu Teddy ini punya perjanjian atau punya ikatan lah sebelum ini pada keluarga dari Lina sebelumnya. Di akun jpnn.com di bawah berita ini ada banyak nih, Fatan. Kamu bacain nggak? Tapi bingung mau milihnya yang mana? Boleh nih. Tapi rata-rata ini kebanyakan komentarnya pada nyinyirin Teddy. Pada nyinyirin Teddy nih, menghujat Teddy. Ini atas nama Dian DP di aplikasi jpnn.com. Dia bilang, anak itu tanggung jawab bapaknya yang nafkain, mendidik dan lain-lain. Kalau nggak sanggup jadi bapak, jadi ibunya catet. Apa nih? Gimana? Jadi ibunya catet. Kalau nggak sanggup jadi bapak, jadi ibunya catet. Gini loh nadanya, kalau nggak sanggup jadi bapak, jadi ibunya catat, gitu kali. Nah, ini juga salah juga dia berpikir. Justru banyak ibu-ibu yang bisa menafkahi anaknya. Iya, malah sekarang trennya malah banyak ibu-ibu yang malah pamer, gue single mom nih, gue single parent nih, gue kuat. Jadi malah banyak yang bikin video-video kompilasi sebelum status suami orang, istri orang, terus status single. Bener. Dia menunjukkan sebuah perbedaan dalam diri yang terlihat lebih auranya lebih terpancar ketika sudah single parent gitu. Jadi harusnya Teddy gitu juga ya. terus bikin video kompilasi. Parent Hot Daddy. Single parent. Hot Daddy single parent. Gitu kan asik ya. Ya, tapi kita doakanlah semoga masalahnya cepat selesai dengan kekeluargaan dan tanpa emosional. Betul. Jadi, berita terpopuler pertama di jpnn.com pada pekan ini datang dari Permadi Arya atau Abu Janda, seorang influencer dan orang yang mengaku Banser. Anggota Banser. Walaupun para petinggi Banser mengaku bahwa sikap Abu Janda ini itu bukan bagian dari Banser gitu. Karena dia vokal banget ya di Twitter ya, mengomentari segala hal yang terjadi di Indonesia. Nah, jadi Abu Janda ini menjalani pemeriksaan di Bareskrim. Laporan itu karena dia dilaporkan oleh DPP KNPI karena menganggap post cuitan Abu Janda itu bermuatan rasisme atau rasial. Cuitan itu
diduga menghina seorang aktivis HAM, Natalius Pigai. Abu Janda sendiri waktu selesai pemeriksaan mengatakan bahwa dia tidak bermaksud sebenarnya menghina atau berlaku rasis terhadap Natalius Pigai. Dia hanya tidak senang dengan cuitan Natalius Pigai terhadap Hendro Priyono. Hendro Priyono ini adalah ex-kepala BIN. Emang bilang gimana? Jadi di medsos itu AM Hendro Priyono pernah melakukan men-tweet komentar, kemudian dibalaslah sama si Natalius Pigai. Kemudian Natalius, menurut Abu Janda ini, komentar dari Natalius Pigai ini bermuatan body shaming, makanya dia men-tweet kembali atau mengomentari kembali, "Hey Natalius Pigai," kira-kira seperti itu ya. Mungkin ada ini bahasa, tapi kira-kira seperti ini. "Hai Natalius Pigai, kau udah udah selesai evolusi apa belum?" Oh, ada evolusi. Gitu. Jadi kata-kata yang dipermasalahin sebenarnya nggak ada kata evolusinya itu ya. Ada evolusi. Karena kan kita tahu banyak, bahkan masyarakat Papua sendiri merasa tidak senang gitu loh dengan, maksudnya dihindari lah yang gitu-gitu, bahwa kita satu sama sebagai memicu manusia. Perpecahan. Sama gitu sebagai sih. Manusia begitu. Oke. Dan banyak kelompok-kelompok aktivis maupun keagamaan yang juga mengecam Abu Janda ini, termasuk salah satunya dari Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, walaupun kemarin sudah bertemu dan bersalaman. Nah, Abu Janda sendiri mengaku tidak terlalu kenal lah dengan Jenderal Hendro Priyono. Dia mengaku memang pernah beberapa kali bertemu. Cuman nggak sedekat itu. Tidak intim lah kalau menurut. Cuman hai, kenal doang, hai ya gitu kali. Tapi dia pernah selfie rame. Ya kayak kamu ketemu Pak D Jokowi itu kali ya. Selfie dulu. Itu gue ya. Nah, tapi Abu Janda ini juga sudah bertemu dengan Natalius Pigai. Oh iya. Itu yang difasilitasi oleh pimpinan DPR Sufmi Dasko. Oke ya. Jadi sudah sempat bertemu ya. Bertemu. Dan Natalius Pigai sendiri sebenarnya tidak ambil pusing, dan dia juga melihat bahwa pernyataan dari Abu Janda ini emang sulit untuk dipidana, beda dengan Ambrentius itu yang politikus Hanura yang benar-benar jelas dia melakukan rasisme itu. Iya, tapi dari apa yang ada di berita ini, netizen tuh bilangnya gini, seolah-olah nadanya gini, alah udah di kasus hukum, udah diproses hukum aja lo baru teriak-teriak gitu kan. Ini tuh dicuitin sama Irwan Dayut Kusuma. Kalau sudah ditangkap aja banyak alasan ya, bawa-bawa nama Jenderal Hendro Priyono, pengagum lah, yang jelas menjilat minta pertolongan dasar Abu Jilat gitu. Sudah nggak enak ngomongnya. Tukang adu domba rakyat, tangkap terus pemecah belah bangsa, baik yang pro pemerintah atau yang kontra. Kalau ada unsur memecah belah, tangkap dan hukum seberat-beratnya supaya negeri kita ini damai, karena NKRI adalah harga mati. Iya sih. Tuh kan dia netizen menilainya karena dia sudah di proses hukum, jadi sudah kayak kebebasannya kalau memang dia dinyatakan bersalah kan bakal dipenjara atau apa, itu pasti nyari-nyari pembelaan. Dia menilainya seperti itu si netizen. Tapi ya agak susah juga ya. Maksudnya kita inilah dalam kasus Abu Janda yang ini ya menafsirkan belum selesai evolusi. Kalau menurut Abu Janda sih itu dalam hal berpikir, iya. Evolusi secara biologis. Tapi kalau menurut ahli-ahli pakar bahasa mengatakan bahwa Abu Janda ini bisa kena. Karena dikategorikan evolusi ini yang ke body shaming itu tadi ya. Dilema sih. Karena ya namanya bahasa ya banyak tafsir. Beda kalau ilmu matematika kan ilmu pasti. Benar, gitu loh. Ada hitam dan putih. Kalau bahasa ini kan ada wilayah abu-abu. Iya, kalau 1 tambah 1 sama dengan udah pasti 2, nggak ada jawaban lain. Gitu. Tapi ya banyak sih masyarakat berharap kepada kepolisian agar polisi profesional lah mengusut kasus Abu Janda ini, karena jangan sampai ada
pikiran-pikiran yang menganggap bahwa oh ini pendukung A kok nggak diproses sama seperti pendukung B gitu-gitu. Ya, semoga kasusnya cepat selesai, Fatan, dan Indonesia damai. Benar. Itulah tadi 5 berita terpopuler di jpnn.com pekan ini yang sudah kita bahas di reaction ya. Ada cerita di balik berita. Seperti janji kita di awal tadi, kita akan mengumumkan 3 orang pemenang yang sudah mengikuti giveaway pekan kemarin yang waktu saya bawakan dengan Fatan. Ya, ini akan Aristo. Ini Fatan. Oh, gue ingetnya nama Fatan mulu padahal sudah di samping. Akan bagi-bagi giveaway senilai Rp500.000 dari produk kita Sarita Beauty. Siapa saja pemenangnya saya bacakan ya. Yang pertama, siapa Fatan? Yang pertama Meli Fayadin. Wih, ada Kak Meli. Yang kedua ada Supiah namanya. Oh, pengulangan ya. Supiah. Dan yang ketiga ada Satrio Nugroho. Wah, selamat mendapatkan produk Sarita Beauty senilai Rp500.000. Nanti akan dihubungi oleh tim kita melalui email untuk mengklarifikasi akunnya, juga mengirimkan alamat untuk dikirimkan paketnya ke tempat tinggal Anda. Tapi ini Satrio Nugroho dapat gini gimana? Ya kan ada pacarnya mungkin atau istrinya mungkin gitu. Lumayan loh Rp500.000 kan, nggak usah beli bedak, nggak usah beli lipstick. Nggak usah beli bulu mata ini kan. Oke, jangan lupa gabung terus di reactionjpnn.com. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube jpnn.com. Saya Tika Biantara. Gua Fatan. Sampai jumpa reaction minggu depan.